Di video yang ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemilu mix atau campuran ini digunakan, serta dampak baik dan dampak buruknya dalam sebuah pemerintahan di negara. Seperti namanya, sistem campuran atau mixed electoral system adalah kombinasi dari sistem mayoritarian dan proporsional representatif dalam suatu pemilu. Tujuan dari sistem campuran ini adalah untuk mengambil yang terbaik dari yang terbaik. Dari sistem mayoritarian akan diambil stabilitasnya dan representasi adilnya itu dari proporsional representatif. Di dalam mixed electoral system ini ada dua tipe utama, yaitu MMP atau Mixed Member Proportional, di mana proporsionalitas ini tuh tetap dipertahankan dan hasil akhir itu tetap mengikuti prinsip suara. Negara yang menggunakan sistem MMP ini tuh negara Jerman. Lalu tipe yang kedua atau varian yang kedua itu ada MMM atau Mixed Member Majoritarian. Dia juga biasa disebut parallel system. Sistem mayoritarian dan proporsional ini berjalan sendiri-sendiri. Hasilnya ini enggak selalu proporsional. Contohnya itu ini digunakan di negara Thailand. Dampak-dampak yang muncul dari mixed electoral system ini tuh ada meningkatkan representasi. Karena suara minoritas itu tetap dihitung, tapi tetap ada keterwakilan lokal lewat kandidat dapil. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas karena ada hubungan langsung antara pemilih dan kandidat dapil. Yang ketiga, pemerintahan itu lebih stabil karena kombinasi unsur mayoritarian. Selanjutnya, kelebihan dari mix system ini adanya gabungan keadilan suara dan stabilitas pemerintahan. Wakil rakyat lebih dekat dengan pemilih lokal. Jadi, sistem ini lebih demokratis. Tapi sistem campuran ini juga tetap memiliki kekurangan, yaitu di mana sistem ini tuh lebih rumit untuk pemilih. Pemilih akan seringkali kurang paham dan mereka harus mengerti dua sistem sekaligus. Yang kedua, di MMM itu bisa terjadi ketidakproporsionalan karena hasil dari dapil dan proporsional tidak dikoreksi. Selanjutnya, bagaimana cara implementasi atau cara sistem campuran ini tuh digunakan. Yang pertama, pemilih itu diberikan dua suara. Pertama, satu suara itu untuk kandidat dapil kecil atau mayoritarian yang biasanya itu sistem FPTP. Yang kedua, satu suara satunya itu untuk partai yang di daftar nasional atau di proportional list. Yang di MMP, hasil kursi ini akhirnya disesuaikan agar total dari partai itu sebanding dengan suara partai. Lalu kalau di MMM, kursi dari dapil dan kursi dari partai ini dihitung secara terpisah dan tidak saling mengoreksi. Kalau ilustrasinya itu tadi sudah saya sebutkan, di MMP itu digunakan di negara Jerman. Jadi pemilih memilih satu kandidat lokal, kemudian pemilih itu juga memilih satu partai di daftar nasional. Kemudian kursi parlemen ini disesuaikan supaya proporsi partai Bundestag sesuai dengan suara nasional. Kalau partai menang banyak dapil tapi kurang suara nasional, kursi dikurangi atau partai lain diberi kompensasi. Lalu kalau yang MMM itu di negara Thailand, suara untuk dapil dan suara untuk partai itu dihitung secara terpisah. Partai bisa kuat di dapil tapi belum tentu kuat di daftar nasional dan sebaliknya. Akibatnya sistem ini tuh cenderung lebih fragmented. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem campuran atau mixed electoral system.